Welcome to channel AC Alur Cerita Film. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah mobil yang berisikan 6 remaja. Mereka mengalami pecah ban saat di tengah jalan. Tentu saja hal tersebut membuat mobil oleng. Keadaan mobil oleng dalam kecepatan tinggi membuat salah satu wanita mengalami benturan di kepalanya. Rombongan remaja ini terdiri dari 3 wanita dan 3 pria, yang dimana wanita berbaju pink bernama Sarah, wanita berjaket hijau bernama Karen, dan yang kepalanya terbentur bernama Jody. Untuk remaja pria terdiri dari lelaki berkaos biru yang bernama Jeff, cowok berkameja bernama Todd, dan temannya berbaju putih bernama Eric. Mereka semua akan pergi ke ulang tahun adiknya Jody yang berada di sebuah kota terpencil. Saking terpencilnya, mobil yang melewati jalur ini masih bisa dihitung dengan jari. Pada awalnya, semua berjalan dengan baik-baik saja. Tentu saja tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Todd sebagai pemilik mobil berencana untuk mengganti ban mobil tersebut dengan ban cadangan. Apalagi mereka memiliki 3 orang pria yang tentu saja ini bukanlah hal yang rumit dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan seperti itu, Sarah masih sempat-sempatnya untuk upload di Instastory. Namun karena lokasi yang begitu terpencil membuat jangkauan sinyal di tempat ini sangatlah sulit. Karena penasaran, Karen berjalan ke arah berlawanan sejauh 3 meter. Dan di posisi itulah jaringannya baru terdeteksi. Beberapa menit kemudian, cuaca yang begitu terik dan menyengat membuat Jody dan Karen berteduh di balik mobil. Begitu juga dengan Eric yang kebelet pipis dan langsung pergi menuju ke semak-semak. Parahnya, Todd sebagai pemilik mobil malah sibuk enak-enak dengan Sarah. Mereka membiarkan Jeff yang mengganti ban mobil. Tidak lama kemudian, Jody dan Karen kembali untuk berteduh di balik mobil. Tentu saja, Todd sebagai cowok bucin malah meninggalkan Jeff sendirian saja. Jeff yang sebentar lagi berhasil mengganti ban mobil itu dirumitkan dengan posisi jalan yang sedikit menurun dan membuat ban mobilnya menggelinding. Saat ia mengambil ban itu, Jeff secara tidak sengaja melihat sebuah peluru yang berada di tengah jalan. Di sisi lain, teman-temannya malah sibuk ngobrol, dan yang satunya lagi sudah beres dari buang hajat kecil. Di tengah perbincangan, Todd melihat ban mobilnya yang bergelinding dan mengejarnya di ujung jalan. Di saat yang bersamaan, Sarah berniat untuk melihat kondisi ban yang sudah diganti oleh Jeff. Tapi ia langsung terkejut saat melihat Jeff sudah tewas secara mengenaskan. Saking terkejutnya, Sarah yang melihat hanya bisa terdiam tanpa berkata sedikit pun. Todd yang sedang mengambil ban masih juga belum sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan tiba-tiba, dalam waktu yang begitu singkat, Sarah harus terkena sebuah tembakan yang berasal entah dari mana. Karen dan Jody juga masih belum sadar bahwa ada sebuah ancaman yang ada di depan mereka. Dan benar saja, bola mata Sarah sudah tertembus sebuah peluru dan pada saat itu juga ia harus terkena tembakan lagi. Dari situ Karen melihat situasi di sekitarnya. Ia tidak tahu pelurunya berasal dari mana. Tanpa pikir panjang, ia langsung berteriak dan menyuruh teman-temannya untuk berlindung di balik mobil. Di sana Todd masih tidak menyangka, dan di sana juga ia harus terkena tembakan di bahu kirinya. Sedangkan Eric yang tidak sempat mendekati mobil, mau tidak mau harus berlindung di batang pohon. Mereka pun terus ditembaki tanpa henti. Dan mereka hanya bisa menggunakan mobil itu sebagai tempat berlindung.
Tidak ada satupun di antara mereka yang menyangka bahwa momen pecah ban ini bakal berubah menjadi malapetaka. Dan sudah bisa disimpulkan bahwa ban mobil yang pecah itu disebabkan oleh perangkap yang dipasang oleh si penembak. Stop! We're gonna die out here. 1 jam kemudian, mereka mulai kebingungan dalam keadaan terjebak seperti ini. Karen yang merupakan anak dari keluarga militer pun berasumsi bahwa si penembak itu menggunakan peredam sehingga tembakannya tidak berbunyi. Ditambah lagi peluru yang tidak bisa menembus mobil, menandakan bahwa posisi orang itu cukup jauh dari posisi mereka. Todd yang mengalami luka tembakan di bahunya membuatnya lemas dan tidak bisa bergerak banyak. Sementara Eric cuma bisa terdiam di balik batang pohon. Ia berharap pada sebuah keajaiban. Setelah dipikir-pikir, ban mobil yang diganti oleh Jeff sebenarnya sudah terpasang, namun tidak dengan bautnya yang belum mengencang. Mereka harus mencari rencana lain agar bisa lolos dari sini hidup-hidup. Tidak lama setelah itu, Karen pun berkata bahwa di arah sebaliknya yang berjarak 3 meter, ia masih mendapatkan sinyal di handphonenya pada posisi itu. Seketika itu juga, Todd yang mencoba untuk mengulur tangannya langsung diberikan sebuah tongsis oleh Jody dari kantongnya. Sebelum itu, Karen juga menyetel Google eksistensi untuk langsung menelepon telepon darurat apabila ada sinyal. Tanpa ragu-ragu, Todd langsung mengarahkan HP itu dan mendapatkan sebuah sinyal. Namun sayangnya, baru saja Karen berteriak menelepon bantuan, handphone itu malah ditembaki oleh psikopat dari jarak jauh. Kemudian Todd mempunyai rencana kedua, yaitu Todd berencana untuk membuat gigi mobil menjadi netral. Tujuannya agar mobilnya bisa didorong mundur ke posisi yang mendapatkan sinyal. Mereka mengatur formasi yang dimana Jody standby di posisi depan. Tujuannya untuk merekam sumber tembakan. Sedangkan Karen berada di bodi belakang sambil memegang orang-orangan palsu. Todd akan berusaha untuk masuk ke dalam pintu mobil dan membuat gigi mobil berada di posisi netral. Ketika itu juga orang-orangnya langsung ditembaki. Dan Todd masuk ke dalam mobil sambil mencoba mencantolkan kunci. Tapi karena ia terus-terusan ditembak, Todd harus menghindar terlebih dahulu. Di sana ia tidak sempat menetralkan giginya, tapi bagusnya Jody berhasil merekam tembakan itu. Disinilah ia melihat bahwa posisi penembak ada di atas pohon. Benar saja, di sana terlihat jelas ada seorang sniper yang berada di pohon itu dengan kostum kamuflasenya. Tapi saya tidak mengerti maksud orang ini apa gitu. Namun yang jelasnya, ia sudah berada di pohon itu dalam waktu yang begitu lama. Di sisi lain, Todd masih belum menetralkan gigi mobilnya. Lantas ia mencoba untuk mencari alat pelindung. Kebetulan ia melihat tempat perkakas miliknya yang ada di balik mobil. Dan saat itu juga, ia nekat untuk mengambil kotak itu. Todd yang berhasil mendapatkan kotak perkakas langsung menjadikan tutup besi itu sebagai pelindung tangan. Di sisi lain, Eric hanya bisa pasrah dan tidak mengetahui rencana teman-temannya. Setelah itu, Todd yang sudah memasang pelindung di tangannya langsung menyuruh Karen dan Jody ambil posisi. Dalam waktu yang begitu singkat, Todd langsung masuk ke dalam mobil dan berhasil menetralkan gigi mobilnya. Namun ia harus terkena sebuah tembakan di tangannya. Dan seketika itu juga mobilnya bergerak turun ke bawah. Karen dan Jody mau tidak mau harus sebisa mungkin untuk menahan mobil itu. Saking sulitnya menahan mobil, genggaman Jody pun terlepas dan membuat dirinya terpental sampai tertinggal dari mobil itu. Pada akhirnya, ban mobil yang belum dibaut langsung ditembak dan membuat mobil itu berhenti. Saat itu juga Karen sadar bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Jody, karena si penembak sedang mengisi ulang peluru-pelurunya.
Di saat yang bersamaan, Eric mencoba kabur dari posisinya, tapi ia malah ditembaki terlebih dahulu daripada Jody. Alhasil, Eric tidak bisa pergi dari sana dengan kondisi kaki yang sudah ditembak keduanya. Dengan kondisi seperti itu, harusnya Eric bisa ditembak sampai tewas. Namun faktanya, si penembak sengaja membiarkan Eric tersiksa sampai kehabisan darah. Need to lure him out. Satu jam kemudian, Todd melihat sebuah botol air yang masih tersisa di dalam jok mobil. Dalam keadaan sulit seperti ini, sebisa mungkin mereka semua berbagi walaupun semuanya sama-sama haus. Eric yang baru saja ingin meminum seteguk air, tiba-tiba tangan Eric langsung ditembak dan tentu saja membuat ia lebih menderita. Eric, keep talking. You gotta stay away. Karena tidak bisa kemana-mana lagi, Jody yang ingin buang air kecil pun mau tidak mau harus pipis di sana. Todd lalu melihat jasad pacarnya yang dimakan oleh burung gagak. Merasa tidak terima dengan polosnya, ia nekat berjalan menghampiri Sarah yang sudah tewas. Tapi hebatnya, penembak misterius itu tidak langsung menembak Todd yang terlihat. Malahan Todd masih sempat mencium pacarnya dan menggenggam tangan Sarah di tengah jalan. Di sisi lain, Eric yang sudah sekarat melihat seekor serigala menghampiri dirinya. Tentu saja Eric harus pasrah menjadi hidangan serigala tersebut. Sedangkan Todd yang menantang penembak itu secara tidak sengaja melihat sebuah mobil yang melintas dari kejauhan. Tentu saja ini merupakan kejadian langka dengan peluang yang begitu kecil. Tapi sialnya, saat itu juga Todd mulai ditembaki dan membuat serigala itu tidak jadi memakan Eric. Dan di sana Todd tewas di tempat. Saat ini hanya tersisa Karen dan Jody yang masih hidup. Di saat itu juga si pengemudi mobil melihat Karen dan Jody yang melambaikan tangan. Namun sialnya, tangan wanita itu harus ditembak dan tepat mengenai jari manisnya. Lantas darahnya harus muncrat kemana-mana dan mengenai seluruh isi mobil. Hal itu pun semakin memburuk ketika setir mobil tidak terkendali lagi. Mobil itu harus menyenggol mobil Todd yang berada di depannya dan menyebabkan kepala Jeff lepas dari tubuhnya. Alhasil, satu-satunya harapan bagi Karen dan Jody harus lenyap dalam sekejap. Wanita yang membawa mobil itu pun mulai tersadar walaupun dengan luka yang cukup parah. Namun tidak lama dari itu, ia harus terkena beberapa tembakan dari si penembak. Begitu juga dengan suaminya yang mencoba untuk menyelamatkan anaknya yang terlempar. Ia terus diteriaki oleh Karen dan Jody untuk tetap berlindung di balik mobil. Di momen darurat seperti ini, Karen menyuruh bapak itu untuk menelpon telepon darurat. Kebetulan keberadaan bapak itu sudah berada di posisi yang mendapatkan jangkauan sinyal. Si penembak yang tidak tahu keberadaan si bapak langsung menembak tangki mobil sampai bocor. Alhasil mobil itu harus meledak dan tidak ada lagi tempat berlindung bagi si bapak. Dan si bapak itu harus tewas dengan tubuh yang terbakar. Sedangkan di seberang jalan, anak dari kedua orang tua itu masih tersadar dengan penuh luka. Baru saja ia terbangun, tiba-tiba
Penembak misterius langsung menembak kepala anak itu sampai pecah. Di sana Jody harus menyaksikan kematian dari kematian yang semakin parah. Mereka pun dibuat bingung bagaimana caranya menghindar dari si penembak misterius tersebut. Sampai pada akhirnya Karen memiliki ide yang dimana mereka berdua harus beraksi saat malam tiba. Karen mengatakan bahwa pandangan si penembak akan menjadi lebih sulit ketika terdapat asap di malam hari. Saat malam tiba, penembak misterius itu masih terus memantau lokasi dan tidak melewatkan momen sedikit pun. Lalu Karen yang sudah siap dengan sebuah cutter berencana untuk merobek beberapa jok di dalam mobil. Di sisi lain, Jody mengambil satu buah botol bensin, juga satu buah tas berisi baju dan kotak minuman yang ia temukan di bagasi belakang. Beruntungnya di dalam kotak itu masih terdapat 2 minuman dan langsung diminum oleh mereka. Setelah itu Jody pun mengambil kaos demi kaos yang ada di dalam tersebut. Tujuannya untuk digunakan sebagai masker darurat. Tanpa berlama-lama, Jody langsung menuangkan satu botol bensin ke dalam jok mobil dan Karen membakar koran dengan sebuah korek api. Pada akhirnya mobil itu pun mulai terbakar dan menimbulkan asap dalam seketika. Namun asap itu masih belum cukup untuk memberikan mereka kesempatan kabur. Dari timbulnya asap-asap itu, si penembak misterius mulai kesal karena jarak pandangan dari senapannya semakin tidak terlihat jelas. Namun tiba-tiba, Karen melihat ada mobil polisi yang menghampiri lokasi mereka. Hal ini menandakan bahwa panggilan telepon darurat yang ditelepon si bapak berhasil tersambung dan terlacak. Bahkan polisi itu juga membawa 2 orang sniper yang siap mengintai kehadiran si penembak. Polisi yang baru saja datang langsung tersadar bahwa keadaan di lokasi ini tidak baik. Maka dari itu ia meminta bantuan tambahan kepada kepolisian negara untuk membantu. Namun tiba-tiba, lagi-lagi rahang mulutnya terkena tembakan dari orang misterius. Sialnya lagi, polisi itu terkapar dalam keadaan di posisi kemudi dan membuat pedal mobilnya terinjak secara mendadak. Dari kesempatan itu, Karen langsung mengajak Jody untuk berlari, namun Jody malah menolak dengan alasan ia masih belum berani. Mau tidak mau, Karen harus berlari sendirian saja, tapi sial asapnya mulai menipis. Di saat itu juga ia harus terkena sebuah tembakan. Di sana Karen tewas di tempat itu. Kini polisi yang tadinya berempat malah tersisa menjadi 2 orang. Tidak ada harapan lagi. Jody nekat untuk berlari menghampiri mobil polisi. Di momen ini terjadi sebuah adu tembak yang dimana sniper misterius itu tentu lebih mudah menembaki para polisi. Jody yang tidak ada pilihan lain langsung membawa mobil polisi tersebut cukup jauh. Ia berencana untuk menabrak satu-satunya pohon yang menjadi tempat berlindung bagi si penembak. Hebatnya Jody berhasil melakukan hal tersebut dan membuat si penembak itu terjatuh dari atas pohon. Di sana Jody pun langsung terbangun dan berusaha mengambil senapan yang terjatuh. Sedangkan penembak itu terus berusaha memotong tali yang mengikat dirinya di atas pohon. Keadaan yang mendesak seperti ini membuat Jody ketakutan dan menjadi tergesa-gesa. Saat itu juga ia menembak pria itu berkali-kali sampai tewas di tempat. Tidak puas dengan balasan ini, Jody butuh satu tembakan lagi untuk menembak kepala pria misterius. Namun saat mengisi peluru, kokangan dari senjata itu tersangkut secara tiba-tiba. Mau tidak mau, Jody harus memukul orang itu dengan ujung senapan. Jody lalu melihat beberapa goresan yang ada di senapan. Bisa dibilang garis ini menandakan sudah berapa banyak korban yang tewas ditembak di jalan ini. Sebagai salam perpisahan, Jody ingin memukul kepala pria itu 1 kali lagi. Tapi sialnya, senapan itu malah terkokang dan menembak leher Jody. Dan alhasil di tempat itu tidak ada satupun orang yang hidup.
Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor.